Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB. Kali ini kita akan membagi informasi untuk kira-kira batas pemilihan atau batas ajuan akun untuk PPDB tahun 2024 ini sampai kapan sih Mas Eka? Karena banyak banget para warga sekolah yang nanya, Mas Eka, ini batas ajuan akunnya sampai kapan ya? Padahal kalau melihat tanggal-tanggalnya sudah jelas banget ya. Tinggal para warga sekolah ya kalau bisa secepatnya lah, jangan nunggu-nunggu di akhir-akhir gitu ya. Sebenarnya sampai kapan sih batas ajuan akun untuk PPDB tahun 2024 ini? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channel Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas kira-kira kapan batas akhir untuk ajuan akun PPDB baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Yuk langsung aja. Baik, para warga sekolah ya, kita akan membahas batas ajuan akun untuk PPDB Jakarta 2024 karena banyak banget yang nanya para warga sekolah, Mas Eka, batasnya kapan ajuan akun ya? Udah dikasihkan ya batas ajuan akun itu dimulainya ya, awal ajuan akun dimulai tanggal 20. Nanya batas terakhirnya kapan nih untuk SD? Dikasih awal, dia nanya akhir ya. Ya seperti itulah ya. Padahal harusnya kalau udah dikasih awal ya sekira-kiranya aja. Kalau di tanggal 20 kan seperti yang sudah Mas Eka sampaikan ya, misalkan di tanggal 20 untuk jenjang SD ya buatlah di tanggal 21 atau di tanggal 22 ya, yang trafficnya sudah tidak terlalu padat seperti tanggal 20. Begitu juga misalkan yang di jenjang SMP di tanggal 27 ya dibuatlah di tanggal 28 atau tanggal 29 yang trafficnya itu tidak terlalu padat seperti tanggal 27, atau yang di jenjang SMA di tanggal 3 Juni ya, untuk yang SMK juga ya dibuatlah sekitaran di tanggal 4 atau di tanggal 5 gitu kan, artinya trafficnya tidak terlalu tinggi. Nah, tapi banyak para warga sekolah yang nanya, terakhir kapan sih terakhir? Ya mungkin pada ngambil terakhir nih buat ajuan akunnya, atau sekarang lagi sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, di video kali ini nih Mas Eka akan coba menjelaskan batas ajuan akunnya itu sampai kapan untuk PPDB 2024 ini ya. Yuk langsung. Nah, ini seperti yang sudah Mas Eka sampaikan tadi, bahwa ajuan akun dimulai ya, ini dimulai ya untuk SD tanggal 20 Mei, SMP tanggal 27 Mei, SMA dan SMK itu di tanggal 3 Juni. Ingat, ini namanya ajuan akun ya. Dimana ajuan akun ini adalah kalian mengajukan terlebih dahulu akunnya. Jadi kalian tidak bisa masuk atau tidak bisa daftar PPDB ya, sesuai dengan jalurnya dan di tanggal jalurnya masing-masing. Kalau kalian tidak mengajukan akun dan belum diverifikasi, kemudian akun kalian belum aktif, maka kalian tidak akan bisa daftar PPDB. Oleh sebab itu perlu yang namanya mengajukan akun terlebih dahulu ya. Itu dimulai dari kapan ajuan akunnya Mas Eka? Ajuan akunnya dimulai dari tanggal 20. Kenapa sih harus ngajuin akun dulu? Kenapa nggak langsung aja? Begitu buat akun langsung pilih sekolah. Nah, itu sudah terjadi di tahun 2020 kalau tidak salah ya. 2020. Pokoknya dari 2015 itu pernah seperti itu, 16, 17 sampai 20 atau 21 gitu, Mas Eka lupa. Nah, itu seperti itu ya. Buat akun terus langsung pilih sekolah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah servernya down ya, tidak bisa diakses. Pernah satu waktu itu tahun berapa Mas Eka lupa, itu 1 kali 24 jam tidak bisa diakses. Itu Mas Eka inget banget ya kan, 1 kali 24 jam itu tidak bisa diakses. Kalau tidak salah waktu itu sampai pernah bikin konferensi pers gitu di dinas itu, mohon maaf karena web situs PPDB-nya tidak bisa diakses. Karena apa? Beban trafficnya terlalu tinggi ya. Jadi buat akun terus seleksi digabung jadi satu. Nah, belajar dari perihal tersebut atau masalah tersebut, akhirnya di beberapa tahun kebelakang ini dipisah gitu, diberi waktu untuk ajuan akun ada waktunya, kemudian untuk seleksi ada waktunya, sehingga beban servernya tidak numpuk di dua ini gitu, dua kegiatan ini ya. Itulah sebabnya makanya dibuat ajuan akun. Lantas ajuan akun ini sampai tanggal berapa? Itu pertanyaannya Mas Eka. Kita udah tahu mulainya tanggal segini, akhirnya tanggal berapa? Ya, kalau akhirnya tanggal berapa maka nanti bisa dilihat di
ya. Bisa dilihat di jadwal jalurnya masing-masing ya. Di jadwal jalur jenjangnya masing-masing ya. Misalkan jalur zonasi dimulainya kapan ya. Jalur zonasi dimulainya contoh untuk yang prestasi aja lah ya. Di jalur prestasi untuk SMP dan SMA itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 14. Boleh nggak buat akun di tanggal 11? Boleh, silakan. Tapi kamu sudah 1 hari terlewat di jalur prestasinya. Boleh nggak saya buat di tanggal 9? Boleh. Boleh nggak saya buat di tanggal 15? Boleh, tapi kamu sudah tidak bisa ikut di jalur prestasi karena baru buat akunnya di tanggal 15. Silakan nanti ikut seleksi di jalur berikutnya gitu ya. Nah, lantas sampai kapan Mas Eka? Ya sampai proses PPDB-nya selesai. Berarti bisa sampai bulan Juli dong Mas Eka buat akunnya, bisa gitu kan. Makanya disesuaikan dengan jadwalnya. Lantas jadwalnya seperti apa nih? Yuk kita lihat. Nah, untuk di jenjang SD terlebih dahulu ya Mas Eka akan jelaskan. Di jenjang SD kan tadi kan batas pengajuan awal pengajuan akunnya tanggal 20 Mei 2024 ya. Ini awal nih ya, batas awalnya. Boleh nggak ngajuin akun ya nih kita pakai di jalur zonasi dah, karena di afirmasi itu jarang, terus afirmasi ini juga jarang, afirmasi ini jarang, PTO enggak, langsung aja jalur zonasi ya. Di jalur zonasi itu tanggal 10. Nah, di sini tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 ya untuk pendaftaran dan pemilihan sekolah. Boleh nggak kita baru ngajuin akun di tanggal 10 atau di tanggal 9? Boleh ya, silakan ya. Nah, boleh nggak ngajuin akun di tanggal 15 Mei Mas Eka? Boleh. Tapi kalian sudah tidak bisa ikut jalur zonasi gitu ya. Kalian boleh daftar di tanggal 9, boleh di tanggal 10, boleh di tanggal 11. Misalkan di tanggal 11 nih ya, baru mau daftar, baru mengajukan akun, boleh nggak? Boleh gitu kan. Selama proses atau proses seleksi ini berjalan nih. Nah, proses seleksi ini masih berlangsung. Artinya dari tanggal 10, kalian misalkan tanggal 10 baru bikin ajuan akun dan baru diverifikasi, kemudian kalian langsung milih sekolah, boleh nggak? Boleh ya. Mulai dari jam 8 ya untuk seleksinya. Kemudian di tanggal 12 Juni kalian bikin, boleh nggak? Boleh ya. Saya mau bikin akunnya di 12 Juni aja, mepet pas penutupan jam 12 Juni 12 gitu kan. Nah, ini tanggal bagus nih, mudah-mudahan masuk 12 ya kan. Boleh nggak? Boleh, silakan aja ya kan. Nanti ketika sudah diverifikasi, kemudian langsung ajukan aktivasi akun dan langsung milih sekolah. Nah, itu boleh ya. Jadi batas akhirnya sampai kapan? Ya batas akhirnya kalau SD berarti sampai di tanggal 4 Juli. Ini kan nggak mungkin kalian buat akun di tanggal 3 atau tanggal 4. Ya, batas akhirnya berarti di tanggal 2 Juli ya. 2 Juli pukul 12.00 itu batas akhir untuk ajuan akun. Kalau kalian buat akunnya di 2 Juli berarti kalian sudah tidak bisa ikut zonasi dan tidak bisa ikut tahap 2 serta kalau tidak salah peraturan yang di tahap kedua dan tahap ketiga ini yang sudah memiliki akun di tahap pertama. Jadi kalau misalkan tahap kedua ini nggak punya akun nggak bisa. Artinya kalau di tahap pertama ya berarti hanya sampai di tanggal berapa? Tanggal 24 berarti. 23. Tanggal 24 itu tahap kedua, tanggal 1 Juli. Artinya di tanggal 14 Juni ya, sebelum ini tuh ya. Iya, berarti di sebelum tanggal ini ya. Maka kalau sudah lewat dari tanggal ini maka tidak bisa ya. Kalau tidak salah bunyi aturan itu tahap kedua dan tahap ketiga itu bagi yang belum lolos di tahap 1 ya. Jadi hanya di tahap 1 aja. Berarti dia nggak bisa daftar di tahap kedua dan tahap ketiga kalau dia belum memiliki akun gitu ya. Jadi batas akhirnya ya sampai segini ya untuk SD tanggal 14 Juni untuk yang dijonasi. Kemudian untuk yang berarti bukan di tanggal 14 dong Mas Eka ya. Di tanggal 12 tadi 12 Juni 2024 ya 12 Juni 2024 misalkan baru mau bikin akun itu batas akhirnya. Tapi kan nggak mungkin, jangan sampai kalian bikin akun di sini ya. Usahakan bikin akun itu ya sebelum mulai pelaksanaan seleksinya gitu ya. Jangan nanya akhirnya kapan lah gitu. Ntar kalau nanya akhirnya kapan kalian paling terakhir kan nggak enak ya. Kenapa nggak ngambil duluan ya? Nggak duluan banget sih gitu kan. Kalau duluan banget tadi trafficnya padat ya. Tadi Mas Eka saranin jedanya kalau dibuka tanggal 20 ya kalian buka atau buat akun di tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah, ini tuh trafficnya nggak terlalu padat gitu ya. Atau nanti kalian
ya sekitaran tanggal seginilah ya, jangan sampai di tanggal 27 karena 27 itu nanti sudah kepake oleh kakak kelasnya yang SMP ya. Jadi kan ini punya jeda waktunya lumayan 7 hari. Ya nggak mau saya tanggal 20 karena tanggal 20 terlalu padat ya. Jangan nanya tanggal akhir pendaftaran nih tanggal 14 nih untuk zonasi ya. Baru kalian bikin tanggal 14 ya, percuma bikin tanggal 14 nggak akan bisa ikut di jalur zonasi seperti itu ya. Udah mah kalian nggak masuk di dalam jalur afirmasi, tidak juga jalur afirmasi kategori 1 ataupun kategori kedua ataupun kategori ketiga nggak masuk ya, berarti ini nggak masuk semua nih. Atau PTO juga nggak masuk, kalian hanya mengandalkan jalur zonasi tapi daftarnya di tanggal 14 ya udah nggak akan bisa. Di tahap keduanya nggak bisa, di tahap ketiganya nggak bisa gitu ya. Itu untuk yang di SD. Kemudian untuk yang di SMP sama ya. SMP itu ada pra pendaftaran kan. Pra pendaftarannya kemarin sudah dari tanggal 20 sampai tanggal 5 Juni nanti 20 Mei ya. Apa itu pra pendaftaran? Sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi silakan lihat video Mas Eka yang pra pendaftaran dan ajuan akun. Jangan sampai keliru. Nah, kan ini banyak banget yang keliru, ajuan dan pra pendaftaran itu seolah-olah sama padahal berbeda ya. Nah, sementara untuk pengajuan akun verifikasi kartu keluarganya ya dimulai dari tanggal 27 ya. Maka para warga sekolah yang mau masuk ke SMP ini baru dimulai tanggal 27. Boleh nggak saya buat akunnya di tanggal 28 Mas Eka? Boleh. Boleh nggak saya buat akun di tanggal 30 Mas Eka? Boleh. Boleh nggak Mas Eka saya buat akunnya di tanggal 23 Juni? Boleh. Ya, tapi kalian tidak ikut jalur prestasi nanti gitu ya. Kan jalur prestasinya itu dimulai di tanggal 10 ya. Berarti kalian kalau mau ikut jalur zonasi ya harus buat akun sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9 Juni kalian sudah memiliki akun yang terverifikasi agar kalian bisa ikut jalur prestasi. Terus afirmasi kalau kalian masuk di dalam afirmasi, kalau tidak ya berarti nggak usah. Berarti tanggal 9 kalian harus memiliki akun. Ya berarti telat-telatnya tanggal 9 Juni lah tuh kalian harus memiliki akun agar kalian bisa ngambil di jalur prestasi dan jalur zonasi ya. Serta nanti kalau misalkan di jalur prestasi dan jalur zonasinya nggak dapat, kalian masih bisa ikut di tahap kedua. Jangan sampai di jalur prestasinya nggak diambil, zonasi nggak diambil, daftarnya di tahap kedua ya nggak bisa ya, karena terakhirnya itu di tanggal ini berarti di jalur zonasi sebelum tanggal 24, berarti tanggal 23 kalian sudah memiliki akun. Kalau tanggal 23 kalian baru bikin akun, berarti zonasi prestasinya tidak ikut, hanya ikut zonasi saja. Kan sayang ya, lebih baik daftarnya tanggal 9 Juni ya, 9 Juni 2024 itu paling telat untuk yang SMP seperti itu. Terus untuk yang SMA gimana Mas Eka? Yang SMA juga sama. Pra pendaftarannya dari tanggal 20 sampai 5 Juni ya, Mei. Nah, ini pra pendaftaran. Kemudian untuk verifikasi akunnya dimulai tanggal 3 Juni ya 2024. Terus batas terakhirnya kapan? Ya tinggal dilihat. Kalau kalian mau ngambil jalur zonasi berarti di tanggal 9 tuh ya. 9 Juni. 9 Juni kalian usahakan sudah memiliki akun, itu paling telat ya, agar kalian bisa ikut jalur prestasi dan jalur zonasi. Gitu ya. Kalau kalian nanti diambil atau baru ngebuat akun setelah tanggal 10 Juni, baru tanggal 15 Juni baru buat, maka ini udah lewat, kalian tidak bisa diambil jalur prestasinya, paling kalian hanya bisa ngambil di jalur zonasi. Gitu ya, sayang banget kan. Padahal nilainya misalkan besar, wah itu rugi banget ya. Nah ini banyak yang keliru juga ya, ketika udah ngajuin akun lupa ternyata untuk diaktifasi. Ya akhirnya tidak bisa untuk daftar ya. Baru inget pas di jalur zonasi, oh iya lupa, ternyata saya belum diaktifasi ya, di jalur zonasi udah kelewat. Makanya tanggal-tanggal yang penting seperti ini itu dicatat ya kan. Oh saya mau ngambil jalur prestasi, ya berarti catat tanggal jalur prestasinya ya. Usahakan buat akun sebelum jalur prestasi ini dibuka gitu. Jangan sampai jalur prestasinya udah dibuka kalian baru buat akun, nanti gersak-gerusuk akhirnya amburadul semua gitu ya. Terus untuk jalur SMA, SMK-nya juga sama. SMK itu hanya ada jalur prestasi dan hanya ada tahap kedua dan PTO ya. Afirmasi, terus prestasi, PTO dan jalur kedua. Nah, yang umumnya itu ngambilnya di jalur prestasi dan tahap kedua aja ya. Nah, ini tanggalnya sama, tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni untuk pendaftaran dan seleksinya, kan seleksinya sampai tanggal 12 Juni ya. Dimulainya tanggal 3 Juni sama seperti yang SMA. Berarti kalian baru bisa buat akun di tanggal 3 Juni dan terakhir itu 9 Juni lah kalian harus sudah megang akun.
Kalau kalian nggak mau buat di tanggal 3 ya boleh di tanggal 4 atau di tanggal 5. Ya pokoknya terakhir itu tanggal 9 Juni usahakan sudah memiliki akun yang terverifikasi. Karena kan nanti ada proses verifikasinya juga ya. Nah kan ini kadang yang proses verifikasinya ini yang bisa 1 hari gitu ya. Tergantung sekolahnya ya, tergantung verifikator. Kalau verifikatornya cepat rajin, biasanya langsung tuh begitu muncul verifikasi sehingga tidak ada yang menunggu waiting list gitu kan. Selama tidak overload ya. Kalau misalkan overload misalkan ajuannya sampai ratusan orang di situ, ternyata SDM-nya atau verifikatornya hanya 1 orang, ya berarti bersabarlah untuk diverifikasi gitu para warga sekolah ya. Jadi sekali lagi, kapan batasan akhirnya ya tergantung para warga sekolah mau ngambil di jalur mana. Kalau para warga sekolah nggak mau diambil jalur prestasinya untuk yang jenjang SMP dan SMA serta SMK-nya, ya berarti boleh di tanggal 15 tuh kalau mau diambil gitu. Tapi yang jelas jangan sampai kelewat tahap kedua dan tahap ketiga, karena kalau tidak salah tuh aturannya untuk tahap kedua dan tahap ketiga di SD serta tahap kedua di SMP dan SMA dan SMK itu adalah yang sudah terdaftar di tahap 1 ya, tahap 1 jalur zonasi, tahap 1 jalur afirmasi gitu. Kalau misalkan dia tidak terdaftar atau tidak memiliki akun di tahap 1, maka tidak bisa mengikuti tahap kedua ataupun tahap ketiga. Itu kalau tidak salah Mas Eka bacanya seperti itu gitu. Sekali lagi untuk para warga sekolah silakan ya, kalau misalkan mau membuat akun ya tidak mau di tanggal ini ya nggak apa-apa ya, tinggal di plusin aja, plus 3 atau 4 hari dari hari ini ya, agar trafficnya tidak terlalu padat. Begitu juga ini 3 atau sampai 4 hari dari hari ini, sehingga para warga sekolah aman, nunggu verifikasinya juga nggak terlalu lama gitu, sebab udah banyak yang terverifikasi. Para warga sekolah tinggal masuk aja seperti itu gitu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Itu tadi batas ajuan akun PPDB tahun 2024 ya, baik itu jenjang SD, SMP dan SMA ya. Jadi jangan sampai kelewat ya ajuan akunnya seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah Mas Eka jelaskan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.